Seri Orang Kudus ke-20. Santo Agathos, Paus. Saya, Agathos. Saya adalah Paus ke-79 Gereja Katolik yang menjadi Paus pada tahun 678 sampai dengan 681. Saya sering dipanggil Taumaturgus, yang artinya adalah pekerja mukjizat. Orang mengenal saya sebagai Paus Agathos, Santo Agathos, atau Santo Agatho. Begini kisah saya. Saya lahir di Palermo, Sisilia, Italia pada tahun 577. Awalnya saya adalah seorang rahib di sebuah biara Benediktin di Palermo. Saya sangat menguasai bahasa, baik Yunani maupun Latin. Di biara ini saya kemudian diangkat menjadi pemimpin biara yang disebut Abbas karena kesalehan hidup dan kepandaian saya. Saya diangkat menjadi kardinal pada tanggal 5 Maret 676 oleh Paus Adeodatus II pada usia 99 tahun. Selain menjadi kardinal, saya juga merupakan bendahara gereja Roma. Saya adalah Paus ke-79 yang diangkat menggantikan Paus Donus pada tanggal 27 Juni 678 pada usia 101 tahun. Pemerintahan saya terkenal karena dua insiden. Insiden pertama. Segera setelah saya mengaksesi kepausan, Uskup Santo Wilfridus dari York datang ke Roma untuk meminta bantuan saya. Uskup Santo Wilfridus adalah seorang uskup Inggris yang digulingkan oleh Uskup Agung Canterbury. Ini adalah pertama kalinya seorang uskup Inggris mengajukan banding kepada Paus. Akar masalahnya adalah Uskup Agung Santo Theodore dari Canterbury telah mulai membagi keuskupan di bawah naungan Uskup Santo Wilfridus dan menyerahkan tahta baru kepada 3 uskup baru. Untuk menyelidiki masalah ini, lalu saya mengadakan sinode atau repat dewan di Lateran untuk mendamaikan kedua orang kudus yang diakui oleh gereja tersebut. Keputusannya adalah bahwa keuskupan tersebut memang harus dibagi karena ruang lingkupnya yang terlalu besar. Tetapi Uskup Santo Wilfridus diizinkan menyebutkan nama uskup yang mengendalikan bagian-bagiannya. Insiden kedua. Peristiwa yang lebih besar lagi pada masa pemerintahan saya adalah Konsili Ekumenis ke-6 yang diadakan di Konstantinopel. Konsili ini berlangsung dari tahun 680 hingga 681 dan terjadi setelah pengepungan Muslim di Konstantinopel. Konsili ini dibentuk untuk mencoba memulihkan perpecahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun antara umat Kristen yang percaya pada monotelisme yang telah ditoleransi oleh para paus sebelumnya, termasuk Paus Honorius I, melawan mereka yang tidak percaya. Orang-orang yang menganut paham monotelisme percaya bahwa Yesus Kristus hanya mempunyai satu kehendak yaitu ilahi tetapi dua kodrat, yaitu manusiawi dan ilahi. Sementara orang-orang yang menolak monotelisme percaya bahwa Yesus Kristus, di samping memiliki dua kodrat, juga memiliki dua kehendak yaitu kehendak ilahi dan kehendak manusiawi. Konsili tersebut dimulai ketika Kaisar Konstantinus keempat, yang ingin menyembuhkan perpecahan yang memisahkan kedua belah pihak, menulis surat kepada Paus Donus dan menyarankan diadakannya konferensi mengenai masalah tersebut, namun Paus Donus sudah meninggal pada saat surat itu tiba. Sebagai paus yang baru, saya dengan cepat merespon surat yang dikirimkan oleh Kaisar karena saya mengutuk keras ajaran monotelisme. Saya berpartisipasi dalam konsili dengan mengirimkan utusan karena keterbatasan usia yang saya miliki. Saya memerintahkan diadakannya konsili-konsili di seluruh wilayah Barat sehingga para utusan dapat menyajikan tradisi universal Gereja Barat. Kemudian saya juga mengirim delegasi besar untuk menemui orang-orang Timur di Konstantinopel. Pada akhirnya, para utusan Gereja Barat dan Patriark dari Gereja Timur berkumpul di Istana Kekaisaran pada tanggal 7 November 680. Pada konsili tersebut kaum monotelit diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan mereka. Kemudian surat dari saya dibacakan yang menjelaskan bahwa kepercayaan tradisional gereja adalah bahwa Kristus memiliki dua kehendak, yaitu ilahi dan manusiawi. Patriark George dari Konstantinopel setuju dan menerima ajaran yang disampaikan dalam surat saya. Begitu pula sebagian besar uskup yang hadir, meskipun saya tidak menghadiri konsili tersebut. Konsili tersebut memproklamirkan keberadaan dua kehendak dalam Kristus dan mengutuk monotelitisme, dengan Paus Honorius I termasuk dalam kutukan tersebut. Ketika konsili berakhir pada bulan September 681, dekrit tersebut dikirimkan kepada saya di Roma,
Tetapi saya telah meninggal pada bulan Januari 681. Konsili ini tidak hanya mengakhiri monotelisme, namun juga menyembuhkan perpecahan yang sudah puluhan tahun terjadi. Sebelumnya, saya juga membujuk Kaisar Konstantinus keempat, penguasa Kekaisaran Bizantium, untuk menghapuskan pajak yang sebelumnya dikenakan pada pentahbisan paus yang baru terpilih, yang membantu membangun hubungan baik antara Roma dan Konstantinopel. Saya juga dikenal karena sering melakukan mukjizat dan membuat saya dipanggil Thaumaturgus, yang pada dasarnya berarti pekerja mukjizat. Dan saya sering memberi perhatian khusus pada kehidupan biara-biara, terutama biara Wearmouth, Northumbria, Inggris yang terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kesenian Inggris pada zaman pertengahan. Biara ini pun dikenal luas sebagai tempat tinggal Santo Beda. Saya juga mengirim guru-guru musik ke Inggris untuk mengajarkan lagu-lagu Gregorian yang baru. Saya meninggal pada tanggal 10 Januari 681 karena wabah yang terjadi di Roma. Saya dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Saya adalah santo pelindung tempat kelahiran saya, Palermo, dan digambarkan mengenakan jubah kepausan dan memegang salib panjang. Kultus saya sebagai santo terus berlanjut dalam tradisi gereja Katolik yang diperingati setiap tanggal 10 Januari setiap tahunnya, dan gereja Ortodoks yang diperingati setiap tanggal 20 Februari setiap tahunnya. Santo Agatus, doakanlah kami.